Winger Chelsea Mykhailo Mudryk menduduki peringkat kedua sebagai pemain terbaik di Conference League musim ini berdasarkan rating yang diberikan oleh SofaScore. Hal itu tentu membuat para fans Chelsea rindu berat kepada sang pemain. Sementara itu pemain Chelsea lainnya mengisi peringkat ke-8 hingga ke-12. Menanggapi pencapaian baru Mykhailo Mudryk, sejumlah fans mengaku rindu yang kini masih dalam masa skorsing selama pemeriksaan kasus doping yang tengah menjeratnya. Sebelumnya Mykhailo Mudryk mengaku tidak dengan sengaja menggunakan doping. Federasi Sepak Bola Inggris telah melakukan tes doping kepada sang pemain. Mereka mendapati temuan bahwa winger Ukraina itu positif menggunakan zat meldonium. Ini benar-benar mengejutkan karena saya tidak pernah dengan sengaja menggunakan zat terlarang atau melanggar aturan apapun. Kami bekerja sama dengan tim saya untuk menyelidiki bagaimana hal ini bisa terjadi, kata Mudryk Desember lalu. Enzo Maresca sudah pernah menjelaskan absennya Mudryk dalam beberapa pertandingan November karena sedang dalam kondisi sakit. Pihak Chelsea sejauh ini masih memproses lebih lanjut dengan otoritas yang berwenang untuk menetapkan apa yang menjadi penyebab temuan dalam kasus doping yang menyeret nama Mudryk. Satu hal yang Todd Boehly dan Clear Lake telah coba lakukan sejak mengambil alih Chelsea adalah menurunkan tagihan upah pemain dan mendatangkan talenta-talenta muda tampaknya belum mencapai masa puncaknya. Struktur pembayaran mereka lebih berbasis insentif untuk memberi penghargaan kepada mereka yang berkinerja terbaik. Laporan Football London mengklaim bahwa petinggi klub kabarnya akan bersedia menjual sejumlah pemain yang kurang memberi dampak signifikan. Selain itu, faktor gaji juga menjadi pemicu adanya penjualan besar-besaran pada bursa transfer selanjutnya. Raheem Sterling dan Ben Chilwell menjadi yang pertama yang akan meninggalkan Chelsea. Kedua pemain tersebut tampaknya tak akan masuk ke dalam rencana sang pelatih. Dua pemain Inggris tersebut merupakan pemain yang memiliki gaji tertinggi dan itu tidak akan menjadi keraguan bagi petinggi klub untuk melepaskannya. Courtney Chukwuemeka dan Kiernan Desburihal menjadi pertanyaan masih bagi masa depannya. Saat ini Chukwuemeka menjadi pemain yang paling jarang diberi kesempatan karena kerap mengalami cedera tanpa henti. Dua pemain lainnya yang akan meninggalkan Chelsea adalah Benoit Badiashile dan Axel Disasi. Chelsea yang akan mendatangkan bek tengah baru dalam waktu dekat merupakan upaya untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan dua bek Prancis tersebut. Rencana Chelsea untuk memperkuat lini belakangnya tampaknya mulai serius dimulai pada bulan ini. Mereka dan Corinthians telah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut bek kiri berbakat yang bernama Denner. Perjanjian tersebut akan berlaku ketika Denner bergabung dengan Chelsea pada tahun 2026 saat ia menginjak usia 18 tahun. Meskipun para penggemar Chelsea memprotes model tersebut, hierarki klub terus berlanjut untuk merekrut pemain muda yang dimana kebijakan ini ditentang oleh Todd Boehly. Rencana untuk Denner saat ini masih belum jelas, tetapi dengan biaya yang disepakati sebesar 12,4 juta euro, orang akan berpikir ia akan mendapat kesempatan di awal karirnya. Transfer ini juga telah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Di sisi lain, Chelsea juga mengikuti persaingan ketat dalam perekrutan bek berbakat Dan Huijsen yang tengah membela Bournemouth saat ini. Pemain Spanyol U21 ini telah menjadi sensasi di Liga Premier musim ini. Penampilannya yang gemilang bersama Bournemouth dengan 2 gol dalam 18 penampilan telah membantu timnya duduk di posisi ke-7 dengan salah satu rekor pertahanan terbaik di antara 20 klub di Premier League. Bournemouth hanya membayar 12,6 juta euro untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun itu dari Juventus pada Juli 2024. Mereka memanfaatkan kebutuhan raksasa Italia itu untuk menjual karena alasan keuangan mereka. Kini laporan TBR Football mengetahui bahwa Huijsen memiliki klausul pelepasan dalam kontrak 6 tahun yang dia sepakati pada bulan Juli. Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan tim Liga Premier lainnya memantau situasi tersebut. Bintang muda kelahiran Belanda yang kini bermain untuk timnas Spanyol U21 tersebut memiliki klausul pelepasan senilai sekitar 55 juta euro dalam kontraknya di Vitality Stadium.
Bournemouth enggan mengkonfirmasi apakah Huijsen memiliki klausul pelepasan karena alasannya yang jelas. Tetapi sumber kini mengungkapkan bahwa ada klausul yang aktif pada musim panas ini. Chelsea terus memantau Huijsen dengan cermat, dengan Tottenham, Newcastle dan Aston Villa juga mengawasi perkembangan sang pemain. Klub lain di luar Inggris dikabarkan juga terus memantau situasi ini. Sumber itu juga menambahkan bahwa Bayern Munchen juga sangat mengagumi sang pemain. Kini kabarnya Chelsea akan mencoba peruntungan untuk bersaing mendapatkan sang pemain yang telah memiliki pengalaman di Liga Inggris. Rencana transfer musim panas Chelsea mulai terungkap saat para pemain mengadakan rapat penting usai alami performa menurun sejak Desember. Chelsea akan memiliki pekan pertandingan langka yang libur akhir pekan ini setelah tersingkir dari Piala FA oleh Brighton. Trofi Conference League menjadi satu-satunya harapan realistis bagi Maresca untuk meraih juara di musim debutnya di Stamford Bridge. Chelsea dikabarkan tidak berencana mendatangkan kiper nomor 1 baru ke Stamford Bridge pada musim panas mendatang. Kiper utama saat ini, Robert Sanchez dan Philip Jorgensen, telah membuat beberapa kesalahan saat beraksi untuk The Blues musim ini. Hal itu tentu membuat banyak pendukung berharap Chelsea akan merekrut pilihan pertama baru di musim panas. Namun Mirror melaporkan bahwa Chelsea bersikukuh tidak akan mendatangkan kiper baru karena mereka senang dengan pilihan yang ada di skuad mereka saat ini. Chelsea juga memiliki Petrovic dan Kepa Arrizabalaga yang akan kembali sehingga akan ada seleksi ulang dalam pemilihan kiper nomor 1 pada musim selanjutnya. Menurut laporan dari The Athletic, para pemain Chelsea mengadakan pertemuan darurat setelah mengalami 2 kekalahan beruntun dari Brighton. Pertemuan ini direncanakan langsung oleh para pemain di Cobham. Dalam diskusi tersebut, para pemain menyampaikan beberapa keluhan utama, termasuk standar latihan harus ditingkatkan, pemain harus lebih serius dan kompak, ego dan ambisi individu harus dikesampingkan demi kepentingan tim. Meskipun terkesan mengkhawatirkan, hasil dari pertemuan ini diklaim sangat positif. Para pemain merasa bahwa pembicaraan terbuka ini membantu membersihkan suasana di dalam tim dan menyatukan mereka kembali. Kekalahan beruntun dan performa buruk di Premier League menunjukkan bahwa ada masalah yang mendalam di dalam tim ini, baik dari segi mental maupun strategi. Akhir musim akan menjadi penentuan. Chelsea kini memiliki 11 pertandingan tersisa di Premier League dan mereka harus segera bangkit jika tidak ingin terburu lebih jauh lagi.